Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah banyak kesempatan untuk meraih hikmah di bulan suci Ramadan ini, dari semalam hingga pagi hari ini. Mudah-mudahan hari ini, sepanjang hari ini Allah memberikan banyak hikmah yang Allah turunkan kepada kita semuanya, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini saya ditugaskan sebenarnya bicara tentang Asmaul Husna. Jadi kalau kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita sedang mempelajari ilmu ma'rifat. Jadi ilmu yang sangat luar biasa sekali. Cuman sayangnya hanya 7 menit gitu. Mudah-mudahan dari 7 menit ini ada yang bisa nyantol lah 1-2 asma Allah itu. Kalau kita membaca minimal 2 buku lah bisa kita baca. Itu misalnya Imam Ghazali menulis kitabnya tentang Maqasidul Asna, yaitu syarah tentang Asmaul Husna. Kemudian ada juga Syekh kontemporer, itu namanya Syekh Abdul Razak, menulis juga Fiqhul Asmaul Husna. Jadi 2 buku ini saya pikir mewakili kajian kita pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semuanya. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, itu memang tidak bisa kita langsung mengenal Allahnya secara langsung atau zatnya. Kadang kita hanya mengenali Allah itu ma'rifatullah melalui asma-asma Allah yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Makanya kalau kita belajar tasawuf itu ada istilahnya beberapa alam gitu ya. Ada namanya alam hahut. Alam hahut itu hanya Allah sendiri yang tahu Allah sendiri. Kita tidak akan pernah menyentuh pengetahuan kita tentang itu. Allah sendiri yang tahu akan Allah itu sendiri. Makanya untuk memperkenalkan Allah itu yang bagaimana, maka Allah menurunkan beberapa alam. Misalnya ada alam lahut, ada alam zabarut, alam malakut, dan alam nasut. Itu ditebarkanlah asma-asma Allah di sana. Penebaran asma Allah yang ternukil dalam Al-Quran pertama kali diperkenalkan melalui Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah asma Khaliq. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama, surat Iqra itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perkenalan Allah, ekspresi Allah, mengekspresikan dirinya agar Allah ini dikenal oleh manusia, oleh seluruh alam. Maka Allah memperkenalkan diri ketika pertama kali itu adalah asma yang disebut Khaliq. Iqra bismi. Ketika dalam Gua Hira itu Iqra bismi, bacalah bismi, dengan namaku. Nama yang bagaimana? Nama sebagai pencipta, Khaliq. Maka Allah memperkenalkan diri sebagai pencipta alam semesta ini. Jadi ma'rifatullah sebenarnya nggak susah-susah banget. Ada orang yang memahamkan ma'rifatullah itu sangat sederhana dan sangat sederhana sekali. Contoh misalnya, di Arab itu ada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu masyarakat yang
ya pedesaan dan ilmunya juga sederhana sekali. Memahami penciptaan Allah juga sangat sederhana. Makanya kalau dia begini, kalau memang ada susu, mesti ada kambingnya. Jadi kalau kita minum susu, mentadaburinya nih misalnya. Kalau ada susu, maka ada kambing. Kalau ada kambing, mesti ada yang menciptakan kambing. Siapa yang menciptakan kambing itu? Ya Allah. Sesederhana itu ma'rifatullahnya. Seperti kita misalnya mau makan, tadi sahur misalnya. Kita membaca Asma Husna juga. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan asma juga. Maka siapa yang memberikan ini semua penciptaan? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asma ini sangat banyak, sehingga dan Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam adalah ciptaan Allah yang dianugerahi seluruh asma-asma Allah. Wa alamal adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan seluruh asma-asma Allah kepada Adam. Rasulullah juga sama, disifati sifat asma Allah. Kalau pamu istri mengamalkan itu, saya dengar dari belakang itu kalau amalannya setelah sholat itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kira-kira gitu Pak Muis ya. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rasulullah disifati sifat-sifat asma Allah. Tapi Allah mengkunci laisa kamislihi syai'un. Allah mensifati setiap orang itu asma-asma Allah. Tidak ada dipaparkan kepada kita asma-asma Allah dalam diri kita. Dan saya yakin setiap orang-orang yang sukses itu selalu mengamalkan satu atau dua asma Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya yakin itu. Para prapto saya yakin mengamalkan itu. Pak yang lain juga, Pak Im, semuanya saya yakin mengamalkan. Pak Helmi saya yakin mengamalkan itu. Amalannya apa ya? Masing-masing kesukaan kita asma yang menjadi dorongan kita. Misalnya ada orang bilang mengamalkan ya Karim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Hamid. Banyak sekali asma itu. Enggak usahlah dibaca semua gitu. Ambil satu dua asma itu kemudian menjadi kuncian kita. Dan kalau itu kita lakukan, maka asma itu menjadi orbit kehidupan kita. Ini bahasanya agak berat nih. Jadi orbit itu apa ya? Menjadi jalan hidup kita lah. Menjadi jalan hidup. Saya yakin tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, misalnya tokoh-tokoh pengusaha, saya yakin mengamalkan asma-asma Allah. Saya yakin hakul yakin benar. Tanpa disadarinya. Contoh saja. Kita nggak usah jauh-jauh baca surat Al-Fatihah. Itu adalah ayat yang agung. Itu isinya asma Allah. Dari pertama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada asma Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar nggak Pak? Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Asma Allah Alhamd. Makanya proses penciptaan manusia itu adalah proses yang diawali dengan memperkenalkan asma-asma Allah. Jadi kalau kita baca Quran yang khatam mungkin Pak Muiz sudah 10 kali putaran, Pak ini sudah 20 kali putaran, yang lain-lain sudah berapa kali putaran di dalam Ramadan ini ya. Apa sih yang kita baca gitu? Jangan-jangan nggak ada yang nyantol lagi ya. Lewat begitu aja karena ngebut pakai F1 set gitu ya. Kalau kita baca Al-Quran itu Pak, lebih banyak membicarakan bukan membicarakan banyaknya surga neraka, kebaikan keburukan, amalan-amalan yang lain. Tetapi seluruh Al-Quran ini kalau kita baca isinya asma Allah semuanya. Contoh ada ayat-ayat kursi yang sering kita baca, itu adalah keren banget itu, namanya ayat Al-Azam itu, ayat yang maha agung karena semuanya asma itu.
Ayat kursi yang kita baca itu, ya enggak Pak? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Oh, itu asma Allah itu. Itu kalau kita bacakan itu Pak, dahsyat sekali. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa tidak bisa menikmati, menghayati asma-asma Allah itu karena hanya ucapan saja nih, sampai di mulut, tidak sampai di hati. Kalau menjadi sampai di hati, itu menjadi perjalanan hidup kita mengarahkan kemana? Karena setelan kita itu setelan asma, setelah Asmaul Husna gitu. Setelannya sudah. Setiap orang punya nilai-nilai yang ditanam dalam diri kita, itu adalah nilai asma Allah. Ada orang yang memiliki kasih sayang, Allah menebarkan di dalam hatinya itu asma kasih sayang. Ada orang yang kaya raya, itu berarti Allah sudah menanamkan asmanya itu Asmaul Ghani. Ada orang yang memimpin terus, itu sebut dengan Asmaul Malik. Banyak gitu. Tanpa kita sadari itu. Asma Allah tidak bisa disandingkan dengan keburukan. Selalu asma Allah itu disandingkan dengan kebaikan yang lain. Makanya Bapak Ibu membaca Asmaul Husna jangan mandiri. Harus disandingkan kebaikan yang lain gitu. Maka muncul sebuah hikmah, sebuah keajaiban. Kalau orang-orang sini harus ada butuh keajaiban. Iya. Jadi butuh keajaiban, misalnya kalau kita pengen kaya, jangan kaya doang dong. Makanya ketika berdoa menggunakan asma Allah, insya Allah itu terkabul doanya. Tapi jangan mandiri. Misalnya minta kekayaan, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani. Ghani doang kamu kaya, tapi nggak terpuji. Makanya Allah selalu menyandingkan asma itu dengan asma yang lain agar memuncul hikmah dan kebaikan yang lain. Misalnya banyak di Quran, ya Ghaniyul Hamid, ya Azizul Hakim, ya Ghafurur Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Gitu. Jangan satu Pak, dua. Gitu. Atau setelah doa kita sering baca itu Asmaul Husna. Nah, kalau Pak Helmi berdoa itu terakhir itu Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu semuanya asma Allah. Jadi harusnya nih Pak, harusnya konsepnya begini. Kalau kita membaca Asmaul Husna itu tidak ada orang yang susah sebenarnya. Jadi kalau kita menghayati Asmaul Husna nggak ada yang bodoh. Kalau menghayati dan mengamalkan Asmaul Husna kayaknya tidak ada yang hidupnya ngejomblo terus gitu. Ya, karena Allah pasti ud'uni fastajib lakum. Berdoalah pasti Allah akan mengabulkan doa kita dengan cara membaca Asmaul Husna gitu Pak. Makanya surat Al-Fatihah aja yang kita sering baca itu Khaliq. Makanya itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah mengekspresikan, menunjukkan dirinya yang menciptakan langit dan bumi ini dengan satu asma doang. Segitu alam semesta besar sekali alam semesta itu. Pak Yono pulang ke Jawa aja berapa jam itu Pak? Ya berjam-jam, jauh, besar itu baru Jawa doang. Belum antara negara, antar provinsi, luas sekali. Belum Antartika, belum lagi kutub utara, kutub selatan. Kamu jelajahi deh, nggak mungkin sehari semalam itu. Ciptaan itu baru bumi, langit, semesta ini ciptaannya dengan satu asma. Alhamdulillahirabbil alamin. Cipta alam semesta itu dengan ciptaan dengan keterpujian. Kenapa keterpujian? Jadi menciptakan semesta dengan penuh teliti, akurasi, perhitungan, keselarasan, keindahan, keilmuan, semuanya ada tercakup. Bayangkan Pak, kalau tidak menggunakan asma alhamd, itu misalnya
planet-planet itu bergeser sedikit aja, hitungannya misalnya 0, sekian derajat, itu akan bertabrakan dengan planet yang lain, bergeser gitu, dikit set, jedur, bergeser set, sedur gitu. Jadi itu saja. Manusia saja diciptakan Rabbul. Alhamdulillah, coba manusia dengan sistematika anatomi tubuhnya sangat luar biasa. Secara otomatis, Pak, misalnya kalau kita lapar, secara otomatis Allah memberikan isyarat kepada kita, perutnya lapar, kerucuk, otomatis makan nih kayaknya nih. Atau kita ngantuk, secara otomatis mata tuh merem. Sinyal-sinyal itu muncul secara otomatis itu. Jadi sangat luar biasa. Kalau kita capek, secara otomatis begini. Kalau kita, jangankan begitu, Pak Muiz saja ngelihat sesuatu yang cantik secara otomatis itu. Qoma yaqumu. Dia akan berdiri gitu, matanya melek. Siapa ini? Pas nih untuk diisi kedua ini, kayaknya begitu. Otomatis sinyal-sinyal itu muncul, itu asma yang bergerak itu. Asma Allah yang bergerak itu, jangan salah, itu asma Allah yang bergerak. Makanya tata kelola alam semesta ini, pengelolaan alam semesta ini dikelola dengan rahmat. Jangan ditafsirkan banyak-banyak yang nanti agak berat ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tata kelola semesta ini, kehidupan ini dikelola dengan satu asma, Ar-Rahman. Kasih sayang sekali. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Fatihah setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, ingin menunjukkan bahwa kehidupan kita, tata kelola kehidupan kita itu melalui asma-asma Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menjelaskan ini memang agak panjang kali, apalagi ngebaca kitabnya Maqasidul Asna Imam Ghazali, nggak banyak sih, palingan di bawah 120 halaman lah, semuanya bahasa Arab. Tapi sekarang kayaknya sudah ada terjemahan deh. Ada juga namanya Fiqhul Asmaul Husna, itu juga karangan Syekh Abdul Razak, itu juga bagus. Kemudian diterjemahkan bukunya itu kalau nggak salah Ensiklopedia Asmaul Husna gitu ya. Itu saja Bapak Ibu, kita berdoa dengan menggunakan asma Allah. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Bisabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya Allah ya Fatah ya Jawad ya Karim ya Wahhab ya Ghani ya Mughni ya Razaq ya Muti ya Wasi' ya Basit ya Qarib. Allahumma tahlana kulla maghluqin wa yassir ala wa tu'assir alaina min umurina wangsurna ala kulli dair wa hafadna kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu ala rabbil arsyil azim. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi jami'i ma ataitana ma tamami ni'matik wa tamami ridwanik waghfir lana ma madha wa hafadna fi ma baqiya. Innaka sami'ud du'a wa sari'ul ijabah, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udzu bisalam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya jal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.